musik tidak haram. Kecuali kalau misal kita lakukan, makanya tadi seperti interview kita tadi di sore tadi, Ana jelaskan bahwa kita bisa mengkolaborasikan lagu-lagu salawat dengan musik-musik modern. Yang penting jangan sampai musik yang identik dengan memang musik itu didengar tempat maksiat. Iya. Sehingga orang dengan salawat ikut juga maksiat. Dia tidak tahu artinya. Kan orang yang maksiat ini kan tidak ngerti bahasa Arab. Iya. Pokoknya salatullah, dia joget-joget sama betina yang bukan haram. Akhirnya rusak. Nah, itu hal yang diharamkan. Ada hadis, Beb. Ada hadis yang selalu dipakai orang yang menentang musik. Hadis itu kira-kira bunyinya kayak ini. Akan datang segolongan umatku di akhir zaman yang menghalalkan sutra, zina, homer, dan alat-alat musik ma'azif. Macam mana itu? Nah, al-ma'azif. Al-ma'azif, alat musik. Al-ma'azif atau alat-alat musik. Kalau kita baca tadi hadisnya menghalalkan sutra. Sutra. Secara fikih sutra itu haram atau halal? Haram untuk lanang. Haram untuk laki-laki. Iya. Halal untuk perempuan. Terus kenapa Rasulullah ngomong itu haram? Kalau kita hanya mempelajari hadis itu dari kata Rasulullah, baik laki-laki atau perempuan, ada Rasulullah ngomong haram untuk perempuan juga, laki-laki atau perempuan. Dekati. Disebutkan haram secara mutlak. Umum. Berarti betina juga haram pakai sutra. Harusnya. Kenapa fikih menghalalkan bagi perempuan dan mengharamkan bagi laki-laki? Betul. Nah, makanya dari situ kalau kita hanya mendengarkan hadis, pertama kita harus tahu dulu riwayat hadis itu bagaimana. Apakah perawinya itu dhaif atau itu murajjah, ataukah itu sahih dan lain sebagainya. Itu harus tahu. Dan yang kedua, sebelum kita membahas atau mengartikan hadis itu secara harfiah, kita harus tahu dulu tafsirannya. Ada tak hadis lain yang merujuk kepada hadis itu dari maknanya, baik perkataan Rasulullah. Mungkin Rasulullah ngomong, sesungguhnya aku haramkan kepada kalian alat musik kecuali yang kayak gini. Selesaikan adzan. Kalau adzan part lain tidak apa-apa. Ya. Kalau dan sebagainya tidak sempat untuk mempelajari itu secara dalam. Dan kita nak belajar juga harus ada guru. Karena kalau misal kita belajar tanpa guru, syaitan guru kita bisa terjebak, kita bisa tersesat. Maka dari situ yang paling diambil oleh orang-orang awam adalah mengikuti daripada kata syuyukh, kepada ulama, kepada imam A'sari. Jadi imam yang ada pada zaman itu. Misalnya kalau kita ini imam yang dipanutkan di dalam dunia ini siapa, kayak gitu kan. Sebenarnya banyak sekali seperti ulama-ulama Kairo atau ulama-ulama Yaman. Seperti kalau kita kenal Habib Umar bin Hafid atau Al-Habib Ali Al-Jufri. Karena kalau misalnya kita nak bahas pelajaran tentang itu panjang. Pertama kita harus tahu usul hadis dulu. Mustalahul hadis kita harus belajar dulu. Berapa lama kita harus belajar itu. Dan belajar itu tak baca ibaratnya tentang sikoh hadis itu baik. Kita harus kenal dulu perawinya sekarang ni. Mu'adz bin Jabal. Siapa Mu'adz bin Jabal? Apakah kita kenal? Siapa bapaknya tadi? Jabal. Gunung. Mana bapaknya gunung? Berarti itu kiasan namun nak kenal lagi panjang lebar. Ujung-ujungnya bertahun-tahun kita belajar baru dapat sikoh hadis itu dewe. Jadi kalau misalnya kita tak kasih waktu untuk belajar, sedangkan banyak hal-hal penting lainnya yang harus kita lakukan, maka dari situ disarankan untuk mengikuti daripada a'immatul ummah, pemimpin dari umat-umat seperti Habib Ali Al-Jufri. Ketika pernah ditanya, kata dia la yujadu al-ittifaq ala arba'atil madzahib alladhi yuharrimu alatul musiqa. Tidak dikatakan empat dari imam mazhab besar, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi atas pengharaman musik. Jangan kita tanya lagi dalilnya, karena mereka seperti Habib Ali ini sudah paham dalil dan sebagainya. Kita bahas, tanya Beb, mana dalilnya? Dikeluarkan dalil ini dan sebagainya, kita tidak paham. Justru malah jadi berantakan. Jadi lemak lagi itu tuh sami'na wa ata'na. Kecuali kalau yang jelaskan ini adalah seorang ustadz yang tidak tahu asal usul dari mana, tiba-tiba keluar bedanya ini. Belajarnya dari mana? Gurunya juga kita tidak kenal. Oh, anak belajar kemarin di Gunung Slamet, Betapo di Gunung Slamet. Nah, hati-hati. Siapa ada ulama di Gunung Slamet? Misalnya kan? Apalagi di Betapo di sana. Waliyatubillah min dzalik. Nah, makanya dari situ kalau kita tidak paham suatu masalah, kita tanyakan kepada orang yang memahami itu. Dan kita harus sam'an wa ta'atan. Kecuali kalau misalnya yang ulama tadi tidak kita kenal. Artinya termasuk seni-seni yang lain juga, Beb ya. Karena kan ini Beb, kami ini kan di Dewan Kesenian Palembang, itu kan memang organisasi yang membawahi para seniman sama budayawan. Nah, di situ kan ada juga selain musik ada teater, ada tari, terus ada seni rupa, ada film. Apakah itu akan menjadi mudarat atau menjadi jadi masalah pada akhirnya? Seni itu adalah sebuah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena
Seni bahasa Inggrisnya artis. Art kan. Orang yang iso seni tadi artis kan sebutannya kan. Kalau orang sudah nyebut artis, artis ini. Tak dia punya seni apa tidak, walhasil dia sering masuk TV artis. Karena apa? Makna itu adalah sebuah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama dia sehingga dia bisa dikenal wong lain, bisa menginspirasi wong lain juga misalnya dengan keahlian dan kesenian dia itu tadi. Sekarang kalau masalah hukum itu balik-balik kepada bagaimana dia melakukan aksinya. Misalnya dia ini punya seni di dalam tari, tapi tarian dia ini ternyata membuka aurat, maka hukum membuka auratnya haram. Seperti itu. Atau tarian dia ini membuat syahwat dan lain sebagainya kan. Makanya itu tergantung kesenian itu bagaimana, sifatnya bagaimana. Seperti lagu tadi juga. Ini lagu tidak diharamkan, tapi kalau misalnya dengan lagunya wong jadi ngelantur, jadi bawaannya pengen benak maksiat itu kan, maka lagunya itu jadi haram. Ya enggak? Ada enggak wong denger lagu dugem atau lagu yang jeduk sampai pikir la ilaha illallah. Pas sudah main yang bagian apa namanya? La ilaha illallah itu. Kita menyingoknya dewek dia berzikir itu cak unggi loh. Tapi kalau misalnya bahkan ketika wong itu dengarkan ceramah, di belakang itu ada backsound dengan suara yang lembut, dengan suara yang menyentuh gitu. Ceramahnya yang asalnya mungkin biasa membuat dia jadi nangis gara-gara lagu itu. Apalagi lagu itu memang dia hobi, dia demen dengan lagu itu. Waktu kebetulan dia lagi sedih, dia denger lagu itu. Tambah lagi backsound Ustadz ini lagu itu, pas dia denger tambah tersentuh hati dia. Artinya apa? Ada nilai lebih dengan tujuan menarik dia lebih kepada dakwah tadi. Clear. Ya. Apalagi nak nanya? Cukup Kira-kira? Karena Anda nih agak khawatir karena belakangan ini ada kelompok-kelompok yang secara frontal itu mengharamkan musik tanpa ada kompromi itu. Jadi mereka langsung pokoknya yang main musik haram, sesat, neraka itu kan. Tanpa mereka melihat dulu ini musik yang seperti apa nih. Yang kan kalau dia ngomong itu kan dia bikin statement berarti kan dipukul rata. Seluruh musik apapun itu termasuk musik-musik religi itu sama. Pokoknya judulnya musik itu pokoknya sesat, udah. Itu nah. Definisi musik itu apa? Karena apa? Karena mereka melihat dari kitab-kitab klasik, kitab-kitab usul fiqh dari Imam Ahmad, dari Imam Syafi'i itu mengharamkan musik galau, itu nah. Kata mereka ya, hujahnya mereka tuh kayak itu. Jadi itu yang anak rasa perlu tahu. Definisi musik itu dulu apa? Apakah itu alat yang mengeluarkan suara? Kalau alat yang mengeluarkan suara, berarti mulut kita ini galau-galau haram. Mulut kita musik. Ma'azif, alat. Nah, alat yang menciptakan. Mulut kita ini alat terdiri dari lidah dan gigi, bibir. Itu anggotanya kalau itu senarnya ada. Coba kata gigi atau tidak kata lidah, macam mana? Kira-kira apakah sempurna dia baca Al-Qur'annya atau dia qasidahnya? Tidak bisa. Termasuk hidung juga. Hidung ini juga alat musik. Iya. Coba hidung tertutup. Jadi aneh suaranya kan? Nah, begitupun juga dengan alat musik. Kalau yang dikategorikan sama dia alat musik, pertanyaannya bagaimana wong yang sekarang membuat musiknya dengan DAW, digital audio workstation, itu bukan alat musik. Dia bisa main musik itu seperti anak yang kita jelaskan di album Salamun itu, anak pakai mouse, bukan pakai keyboard MIDI station, bukan. Keyboard MIDI station itu lagu terakhir ya Fihruidho sama lagu-lagu yang baru. Sebelumnya anak pakai mouse, kayak gitu. Panjang kan net. Sekarang pertanyaannya itu alat musik apa bukan? Bukan. Nah, makanya kalau Anda bisa menciptakan musik seperti suara alat musik nih, seperti orkestra, ada kalau mungkin puluhan atau ratusan alat di dalam satu instrumen itu, apakah dihukumi dengan haram? Jadi apakah musik itu haram adalah alunan suara yang keluar atau alatnya yang diharamkan? Kita bisa memanipulasi kalau memang alatnya yang diharamkan, kita buat musik tanpa alat. DAW tadi digital audio station pakai mouse kita mainkan musiknya. Jadi makanya tidak pacak kita menghukumi secara sebelah pihak seperti itu. Nah, sekarang kita jingoi manut ulama jumhur. Kalau ulama jumhur itu mengatakan boleh, ya sudah kita ikuti mereka. Yang mengharamkan ini kan kadang-kadang sekelumit dikit. Biasanya orang-orang ashabul hizib. Ashabul hizib ini siapa? Wong-wong yang mengharamkan juga suatu hal yang tanpa dalil atau suatu hal yang baru seperti hal yang bid'ah.
Bid'ah itu adalah hal yang baru. Nah itu biasanya mereka Sepaket ya. ya yang mengharamkan juga musik. Meski tidak semuanya. Bahkan berapa banyak, atau kalau kita sekarang ini Salafi atau Wahabi, berapa banyak dari Wahabi dan Salafi juga mereka pemain musik. Nah, jadi dari mana hadis itu dewek? Berarti ada sebelah pihak atau uang majelis yang belajar dapat ilmu sepihak, dapat ilmu setengah, kemudian langsung disebarkan itu tanpa ada dalil. Tidak utuh. Ya, tidak lebih dalam lagi. Karena kalau nak bicara soal itu, Arab Saudi pun punya lagu kebangsaan mereka, dan itu musik. Ya. Itu kan musik, itu kan jadi pertanyaan juga. Apalagi sekarang nih membaca nyiptok musik dari sound effect. Tahu sound effect kan? Misalnya suara ting, ketak, hit, misalnya ini jadi ke lagu di sebuah dikomposisi kan? Iya. Jadi sebuah lagu. Cak mana hukumnya? Atau suara kapela. Kayak itu kan kapela. Ya dulu itu kan dia bisa membuat apa perkusinya dari suara dia juga. Nah, apa hukumnya sekarang? Kalau haram udah buang galau lidah-lidah manusia. Jadi akhirnya gara-gara musik itu mereka punya pendapat bahwa uang yang main musik itu tidak akan bisa mereka menghafal Al-Quran. Karena tidak akan bertemu antara musik sama Al-Quran. Tidak akan bertemu. Tidak akan bercampur. Sesuatu yang batil dan yang hak itu tidak bakal Yang bisa sering ketemu. hadir di dalam musik adalah Al-Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri hafal Al-Quran, hafal tafsirnya, hafal hadis. Bahkan kalau kita tanya sama di perpustakaan itu, hampir semua kitab-kitab di perpustakaan dia hafal. Cak mana itu? Pengecualian. kakek dia ngomong itu pengecualian itu main dukun itu. Dukun. Ya. Sudah? Cukup ya? Karena sudah? Cukup ya? Itu ya. Jadi termasuk masalah copyright juga ya? Ada hukumnya itu? Copyright. Sebenarnya copyright itu di dalam syariat itu tidak kate. Kate. Kalau anda jelaskan sini kakek yang pegawai di copyright aja apa mundur gini.